Lilis Desi Pansil dari Cahaya Kasih Ministry dalam program Bersama Tuhan Kita Bisa. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema tidak pernah puas. Ketika seseorang merasa dia memiliki keuangan yang lebih dan ketika hatinya tidak pernah rasa puas itu muncul di hatinya, dia akan berusaha melakukan apa saja, apalagi ketika dia menginginkan milik orang lain, ketika dia melihat bahwa ada satu yang diingininya dan ketika dia lihat bahwa kedepannya bahwa apa yang dia inginkan ini mempunyai prospek yang baik, mempunyai harga nilai yang tinggi, dan dia akan melakukan banyak cara agar dia bisa memiliki barang itu. Kita bisa lihat pada 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ayat 2, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun anggur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Di sini seorang Raja Ahab yang sudah banyak memiliki harta, bukan hanya tanah, tapi rumah, bahkan seluruh Samaria itu sudah hampir menjadi milik Raja Ahab. Tetapi ketika hatinya yang tidak pernah puas akan apa yang sudah dia miliki, ketika dia melihat kebun anggur Nabot di samping rumahnya, hatinya tergoncang untuk memilikinya pula. Dan dia berkata kepada Nabot bahwa dia akan menggantikan kebun anggur Nabot itu dengan kebun anggur yang lebih baik. Atau jikalau tidak, dia akan memberikan uang berapa yang diingini oleh Nabot. Tetapi untungnya di sini bahwa Nabot tidak tergoncang hatinya dan tidak terpengaruh dengan apa yang diberikan oleh Raja Ahab tersebut. Di ayat 3 kita melihat jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Di sini Nabot menolak keinginan Raja Ahab. Dia tidak ingin menjual atau menggantikan apa yang sudah dipunyai oleh Nabot, karena Nabot memiliki kebun anggur itu adalah sebagai peninggalan dari milik pusaka nenek moyangnya. Nah, tetapi ketika Raja Ahab karena hatinya sudah tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki dan berusaha hendak memiliki juga kebun anggurnya Nabot, sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Kita lihat pada ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangmu. Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan melengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kita lihat di sini bahwa Raja Ahab ini ketika hatinya tidak ada rasa puas dan dia ingin menguasai milik orang lain, ketika dia ditolak, dia menjadi memunculkan sifat yang tidak menunjukkan dia sebagai seorang raja, bahkan menunjukkan sikap-sikap yang sangat jauh dari wibawa seorang raja. Dia kesal, dia membaringkan dirinya di tempat tidur dan menelengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Sifat yang sangat bertentangan dengan sifat seorang raja. Dalam kehidupan kita juga sering kita menghadapi macam-macam orang, dan macam Raja Ahab sering kita dapatkan juga ketika seseorang ini ingin memiliki milik orang lain. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan, bahkan bukan hanya mengecewakan, tetapi dia bisa merugikan, bahkan dia bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan ketika hatinya tidak puas dengan apa yang dia miliki dan dia ingin berusaha bagaimana caranya dia ingin memiliki milik orang lain. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dan ketika hatinya sudah tidak pernah merasa puas, baiklah kita coba untuk duduk diam, untuk merenung bahwa Tuhan
sudah memberikan banyak dalam hidup kita. Tuhan sudah mencukupkan hidup kita sehari lepas sehari. Janganlah kiranya ketika kita diberkati oleh Tuhan yang cukup berlebihan, sehingga membuat hati kita menjadi tidak puas dan kita ingin memiliki milik orang lain dengan cara yang sangat tidak baik dan sangat kejam di mata Tuhan. Apabila hari-hari ini masih kita melakukan atau merasa bahwa hati kita selalu tidak ada rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, lebih baik kita duduk diam dan kita mohon ampun dari Tuhan, dan kita minta Tuhan meluruskan hati kita. Kita belajar untuk mengucap syukur bahwa sampai detik ini Tuhan sudah mencukupkan kehidupan kita. Tuhan sudah penuhi sehari demi hari yang sudah kita lalui sampai detik ini. Kita tercukupkan, Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Biarlah renungan hari ini membuat kita menyadarkan hati kita bahwa apa yang Tuhan sudah berikan sampai detik hari ini adalah suatu kasih anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Baiklah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa sampai detik ini penyertaan-Mu dalam hidup kami, Engkau telah mencukupkan kami sampai detik ini. Apabila hati kami masih ada rasa tidak puas akan dengan keadaan yang kami miliki saat ini Bapa, ampuni kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, biarlah rasa tidak puas itu menjauh dari hati kami. Biarlah berkat yang Engkau berikan kepada kami menjadi saluran berkat buat orang lain, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau cukupi. Kami juga bisa mencukupi sesama kami. Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas kasih anugerah-Mu sampai detik ini. Kami percaya sampai kapanpun Engkau akan mencukupkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.